Welcome to Jepang. Teman-teman, setelah sekian lama kita tidak berpergian jauh, akhirnya kita berpergian lagi kemana? Kita ke Jepang, teman-teman. Jadi kita siang-siang itu langsung menuju ke Bandara Surabaya, terus ke Jakarta, terus ke Jepang, besoknya Jepang, Jakarta, dan Surabaya lagi. Penerbangan dari Surabaya menuju Jakarta berjalan lancar, teman-teman. Sesampainya di Jakarta, kita langsung menuju ke Terminal 3, terminal terberangkatan ke internasional. Mohon persiapkan diri dan periksa kembali barang bawaan Anda. Terminal 3 ini merupakan terminal dengan penerbangan yang padat, teman-teman. Kali ini kita mencoba flight dengan Malaysia Airlines. Dan ternyata di penerbangan kali ini kita dapat bonus. Jadi kita nanti delay, teman-teman. Delaynya gak lama sih, delaynya 2 jam. Tapi kita dapat kompensasi makanan dan juga minuman. Delay, Malaysia Airlines memberi kompensasi makan sore, ada air minum sudah ya dilakukan. Sing jalan bisnis setelah delay 2 jam kita naik Halimau Himalaya. Jadi penerbangan kita ini, teman-teman, kita mulai dari Jakarta dulu ya. Nanti kita akan transit dulu sebentar di Malaysia, dan setelahnya nanti kita langsung gas ke Jepang, teman-teman. Setelah melakukan perjalanan sekitar kurang lebih 4 jam perjalanan, teman-teman, akhirnya kita mendarat dengan selamat di Kansai International Airport di Jepang, teman-teman. Sebagai tempat kunjungan pertama, teman-teman, di Jepang, kita langsung menuju di ikonik yang ada di Osaka, teman-teman, yakni patung Gilko ya, dan juga menikmati beberapa kuliner yang menarik dan juga otentik yang ada di Osaka, Jepang. BMX takoyaki gak lah? Nah, mbak soft drink. Setelah menikmati pemandangan yang menarik di bagian Gilko tadi, teman-teman, di Osaka, kita menuju di salah satu kuil yang terkenal yang ada di Osaka juga, yang bernama Fushimi Inari. Jadi ini kuil ini yang legend, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada di media sosial terus ada apa itu balok-balok seperti masuk di gua itu, lah inilah kuil yang bernama Fushimi Inari, teman-teman. Seperti pada umumnya di Indonesia, teman-teman, setelah wisata kan kita dihadapkan sama UMKM nih. Nah, di Jepang ini sama. Kalau kita sudah mengunjungi wisatanya, kita nanti pulangnya pasti lewat UMKM. Bedanya sih UMKM-nya lebih tertata rapi, menarik, dan juga yang ditampilkan itu kita jadi nyaman untuk belanja-belanja di UMKM sana. Ya aku jadi banyak akeh loro. Oh nggih, ning tasnya sampean. Oh iya. Mungkin yang kene, Bang.
Jadi selesai di kawasan wisata ini teman-teman, untuk menuju balik di tempat baliknya itu memang padat sekali teman-teman. Semua wisatawan memang tertuju di satu titik ini karena ini menjadi ikon yang menarik di wisata yang ada di Jepang ini, tentunya di kawasan Osaka teman-teman. Setelah seharian penuh menikmati di kawasan Osaka teman-teman, di hari penutup kita langsung landing di salah satu hotel yang ada di Osaka dan bersiap untuk melakukan perjalanan besok yang luar biasa lagi teman-teman. Di hari kedua ini teman-teman, tujuan kita kali ini akan berkunjung di salah satu desa yang ikonik yang ada di Jepang yang menamakan dirinya Shirakawago. Jadi Shirakawago ini adalah desa kecil dengan pemandangan landscape gunung-gunung yang menarik, tentunya dengan berbagai lukisan salju yang juga luar biasa teman-teman. Tutup gate. Jadi pedesaan di Shirakawago teman-teman ini masih dijaga keasliannya dan bahkan masuk dalam daftaran wisata menarik oleh UNESCO, dan sampai hari ini masih dijaga keasliannya, dirawat sehingga tetap menarik wisatawan. Dan menurut kami pribadi teman-teman, Shirakawago ini memang seharusnya menarik kalau pada waktu musim salju ya. Tapi kalau mungkin nggak musim salju lah, ini mungkin vibes-nya beda lagi. Karena menariknya suatu desa itu di Jepang ini atau Shirakawago ini ya pada waktu musim salju. Habis di Shirakawago teman-teman, kita langsung menuju di Takayama untuk sedikit mencari makan siang. Dan yang otentik di sana teman-teman, kita menikmati hidangan wagyu yang memang terkenal di kawasan distrik Takayama ini teman-teman. Iki adalah Hotel kali ini kita di Mercure Hotel Nagano. Besok mau hunting Fuji, mudah-mudahan cuacanya cerah. Melebihi ekspektasi sih hotelnya, luas, dapat 2 bed ini, luas juga. Welcome to Jepang. sit. Ya, ini bisa dibilang plembendnya Jepang ya, tapi nggak oval, bulat. Kalau di Belanda itu ada Rollmoor, kalau di Jepang itu ada Goteba teman-teman. Jadi Goteba ini semacam mall yang landscape yang menyediakan berbagai barang-barang branded yang jadi satu tertata rapih. Jadi kita puas belanja di sana. Tempatnya luas sekali teman-teman. Seharian kita belanja di Goteba teman-teman, kita langsung landing lagi di hotel penginapan kita yang ketiga teman-teman. Papa loro, aku siji cukup. Jadi hari keempat ini teman-teman, kita menginap di Tokyo, di pusat kotanya Jepang ini teman-teman. Jadi ini
kita akan menuju di Disneyland teman-teman. Mandiri, kita menikmati keindahan kota Tokyo dan juga menuju tempatnya Disneyland ini dengan menggunakan transportasi umum. Dan ini memang pengalaman yang luar biasa karena sepanjang jalan ini bahasanya ini kita agak tricky untuk mengerti, tapi luar biasanya kita mampu dan sampai juga di Disneyland. Setelah melewati lembah dan juga gunung, perjalanan transportasi umum teman-teman, akhirnya kita landing dengan selamat di Tokyo Disneyland. Welcome to Tokyo Disneyland. Angkat. Ada di Canada ya. Disneyland yang ada di Tokyo ini teman-teman memang luar biasa. Di pintu gerbangnya yang megah kita sudah disambut ke aneka ragaman toko-toko Disneyland. Dan memang luar biasa Disneyland yang ada di Jepang ini teman-teman. Salah satu wahana yang ada di Disneyland ini teman-teman, yakni wahana Beauty and the Beast, ini menjadi salah satu waiting list terpadat. Jadi kita memilih wahana ini teman-teman, walaupun antrinya panjang dan pada akhirnya kita menikmatinya. Memang luar biasa dan sangat takjub kita dengan wahana Beauty and the Beast ini teman-teman. Selesai. Setelah puas menikmati sepanjang dan sebanyak mungkin wahana di Disneyland ini teman-teman, akhirnya kita keluar di kawasan Tokyo Disneyland ini dan kemudian bertekad diri untuk menuju di kawasan street, yakni tepatnya di Shibuya Crossing teman-teman. Jadi Shibuya Crossing ini adalah tempat penyeberangan yang ada sekitar 4 penerbangan yang saling menyeberang itu. Jadi akan tampak menarik jika kita menyeberang di kawasan ini terus berfoto, dan ini merupakan tempat yang ikonik yang ada di Shibuya. Dan setelah menikmati kawasan malam di Shibuya teman-teman, kita akhirnya kembali lagi di Timak Hotel, tempat kita menginap di Tokyo untuk beristirahat dan bersiap melakukan perjalanan berikutnya di hari esok teman-teman. Di hari kelima ini teman-teman, kita menuju di salah satu temple atau kuil di Asakusa yang ada di Tokyo ini. Jadi kalau teman-teman baca literasi, di dekat sekitar kuil ini ada wisata yang menarik, yakni orang naik becak itu teman-teman, yang tapi dia ditarik sama manusia, jadi tidak sama motor. Nah ini ada di sekitar sini teman-teman. Dari kelima ini juga hari terakhir bagi kami teman-teman untuk berkunjung di Jepang, dan kita melanjutkan perjalanan pulang langsung menuju di Narita International Airport untuk menuju di Jakarta teman-teman. Perjalanan berjalan lancar, mempersiapkan bagasi dengan berat yang sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh maskapai ya. Walaupun singkat hanya 5 hari, tapi berjalan atau mengunjungi
negara Jepang ini sebuah pengalaman yang luar biasa teman-teman. Esensinya bukan mengenai tentang Mas apa, Afif, tapi bagaimana tahun kita depan membuat kemana? cerita dalam setiap perjalanan. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, begitu juga dengan kami, agar bisa memberikan info-info menarik dan berbagi keceriaan dalam menuju di negara-negara yang menjadi Sampai impian kita, jumpa di tentunya di penerbangan tempat-tempat dan di wisata yang liburan menarik. berikutnya. Sampai jumpa teman-teman di konten kita yang berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan.